sakit itu loh Bu. Oh, Terus ya. kok bisa-bisanya bawain madu gitu loh. Ini Pak, itu kan maksudnya yang menangani suami pada saat sakit itu kan. Nah itu cerita dulu deh Bu Arlijo tuh, yang cerita yang tentang di kamar operasi itu loh, yang di ruang ICU itu loh. Oh gitu. Kebetulan itu 2016 ya. 2016 suami saya pensiun. 2016 pensiun, terus beberapa bulan tiba-tiba dia stroke, pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah. Jadi waktu itu langsung sepertinya memang, maaf, seperti kerbau yang dipotong, langsung mata mendelik, ngorok, tidak bisa apa-apa gitu. Terus kita bilang sama tetangga, orang masih baru cakep kok tiba-tiba seperti itu gitu. Terus kita bawa waktu itu ke dalam satu rumah sakit di Medan ya, Columbia termasuk rumah sakit bagus juga ya. Terus dibawa ke sana, dicek semua, scan semua, diperiksa, ternyata Bapak ini sudah pecah pembuluh darah, tidak bisa lagi apa-apa, hanya tinggal 25%. Karena sudah ini ya, sudah nggak ada lagi harapan. Jadi satu-satunya Bapak ini harus dioperasi. Jadi dibelah dari depan sampai ke belakang. Itu pada saat itu, terus udah 2 hari dibilang makin parah, dibilang ada itu pembengkakan jantung, virus masuk dalam darah. Jadi pada saat itu seorang prof dan juga yang ahli bedahnya mengatakan kita udah bikin yang terbaik. Langsung seperti ada dorongan dari hati ini mengatakan, oh ya prof, saya bilang, saya tahu prof sudah kasih yang terbaik, tapi prof boleh ya makanan tambahan. Bingung profnya, bingung dokternya. Loh, bagaimana seorang prof kok jadi makanan tambahan yang sedang sangat parah, tidak ada harapan. Saya bilang, prof, itu madu. Kalau Tuhan katakan madu itu adalah obat. Oh iya, katanya. Iya, prof, saya percaya suami saya pasti ada perubahan, prof. Langsung dipanggilnya waktu itu kepala ruangan ICU, ada sesuatu mau dimakan, dikasih ibu ini, madu. Oh, apa bisa katanya? Boleh, tapi dengan syarat tidak boleh diganggu, tapi ibu ini tinggal sonde. Saya waktu itu langsung saya telepon itu dokter Ningsi, upline saya yang punya kantor ya, supaya diantar langsung itu power set. Kalau sekarang, kalau dulu power pack ya, itu ada itu saya kiri, saya pesan propoelik, madu dan royal jelly. Jadi karena saya tahu, saya percaya sama Tuhan, bukan lagi sama manusia, di mana itu juga seperti yang sudah sering saya lihat, kalau madu itu obat. Dan itu bahkan dikatakan di situ uji klinis. Saya juga mau juga ikut-ikut gabung juga sama Prof juga Ana Lelo ya. Nah, di mana itu dikatakan itu memang sangat-sangat luar biasa. Kalaulah katanya obat itu kimia, tapi kalau ini adalah benar-benar dari Tuhan. Ketika kita yakin, sembuh kita. Jadi di situ saya memang percaya, langsung di hadapan Prof waktu itu dan juga dokter, saya langsung itu kasih itu propoelik itu untuk antivirus suami saya, antivirus dalam darah. Itu langsung 3 itu dibuka di depan, di ruang ICU, di depan suster, langsung saya kasih itu madu, saya kasih juga royal jelly satu sendok, itu hanya sedikit air, itu diaduk semuanya, yang 3 macam, langsung sonde. Ternyata saya memang bilang sama Tuhan, Tuhan jangan Tuhan permalukan saya. Kalau Tuhan katakan itu obat, saya percaya, jangan permalukan saya. Dan suami saya Tuhan tolong. Keyakinan benar-benar. Kenapa? Memang tidak salah. Kalau ada 9 langkah sukses, yang pertama adalah yakin. Yakin kepada Tuhan. Ketika pada saat itu saya yakin kepada Tuhan, saya aduk, saya berdoa dalam hati, itu diberi, memang ternyata itu ada 3 jam itu saya bolak-balik ke ruang ICU, itu saya cubit kaki suami saya udah mulai ada gerak sedikit, gerak. Begitu juga dengan tangan, besoknya udah ada perubahan. Itu dalam tidak satu minggu saya rasa itu di ruang ICU, itu sudah banyak sekali, sudah mulai pindah, udah bisa pindah ke ruangan. Tapi karena dia virus harus di ruang sendiri. Jadi semua ada berkat ibu-ibu. Semuanya ada berkat. Mungkin pada saat itu kami tidak ruang sendiri, tapi karena ada virus dibilangnya jadinya ruang sendiri yang besar ya. Terus profnya datang, dokternya datang. Ibu, yang mana yang dikasih sama Bapak? Saya keluarkan dari kulkas di rumah sakit ini.
oh ya, ini bisa saya makan katanya. Oh, boleh. Keluarga saya itu banyak yang penyakitan katanya. Ada simpanannya, ada yang diabetes. Istri saya ada diabetes, keluarga saya diabetes. Boleh. Boleh. Langsung dengan semangat saya bilang kan, boleh. Dan memang kebetulan itu Usiana memang udah lama itu rekan kerja saya juga di situ. Sehingga memang dari situ bagaimana saya seperti menjual kacang goreng, teman-teman. Di ruang ICU itu banyak sekali orang yang bergabung pada saat itu. Nggak peduli harga berapa. Beli gitu.